Selamat datang kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta rombongan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun mohon berkenan Yang Mulia untuk menyaksikan persembahan dari grup Qasidah Al-Sigaria Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di bawah binaan Ibu Hajah Biva Yusmiarti Insafli, Ketua Dharma Yukti Karini PTA Bandar Lampung, yang akan membawakan lagu Jauhi KGSP, Korupsi, Gratifikasi, Suap, dan Pungli, buah karya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Bapak Haji Insafli. Kita saksikan bersama persembahan Qasidah Al-Sigaria PTA Bandar Lampung. Assalamualaikum. Berdoa pada Allah, pada ilahi Rabbi, agar terlindung sepanjang hari. Kerjakan tugas negara, laksanakan sepenuh jiwa. Jangan kerja yang malas, jangan kerja yang culas, tetap semangat bekerja keras. Carilah rezeki yang halal, ambillah rezeki yang baik. Hindarilah yang haram walau amplopnya tebal, hindari yang buruk walaupun asyik. Kantor mengais rezeki, awali dengan niat yang suci. Berdoa pada Allah, pada ilahi Rabbi, agar terlindung sepanjang hari. Kerjakan tugas negara, laksanakan sepenuh jiwa. Jangan kerja yang malas, jangan kerja yang culas, tetap semangat bekerja keras. Carilah rezeki yang halal, ambillah rezeki yang baik. Hindarilah yang haram walau amplopnya tebal, hindari yang buruk walaupun asyik. Ingatlah pesan agama, ingatlah pesan negara, anti korupsi dan gratifikasi, usah lakukan suap dan pungli. Rezeki yang haram sumber penyakit, bikin hidup menjadi sulit. Rezeki yang halal walau sedikit, bawa berkah jauh penyakit. Ingatlah pesan agama, ingatlah pesan
kasih. Usah lakukan suap dan pungli. Rezeki yang haram sumber penyakit, bikin hidup menjadi sulit. Rezeki yang halal walau sedikit, bawa berkah jauh penyakit. Carilah rezeki yang halal, ambillah rezeki yang baik. Hindarilah yang haram walau amplopnya tebal, hindari yang buruk walaupun asyik. Hindari yang buruk walaupun asyik. Terima kasih kepada teman-teman dari grup Kasidah Al-Sigeria Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Selanjutnya, dialog bersama Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan, didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta podcast Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, kita ketemu lagi dalam podcast kali ini. Alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH. Terus terang Pak, kami merasa sangat bangga dengan kehadiran Bapak di PTA Bandar Lampung, dan ini mengagetkan kita juga. Kami baru tahu siang hari kemarin. Alhamdulillah kami bisa mempersiapkan diri menyambut kehadiran Bapak. Kali ini para host yang selama ini bertugas di podcast mengundurkan diri dan mempercayakan kepada saya menjadi host kali ini. Saya akan memandu acara ini sampai selesai. Dan mudah-mudahan para pencinta podcast PTA Bandar Lampung tidak bosan-bosannya menonton podcast kami. Yang kali ini adalah edisi sangat spesial. Oleh karena itu, sebelumnya saya beritahukan bahwa beliau, Bapak Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nanti jam 1 sudah harus berada di Novotel dalam rangka acara melantik pengurus UII ya. Oleh karena itu waktu kita agak sedikit, makanya saya bisikkan sama beliau, Pak, kami bikin acaranya sangat singkat saja, paling-paling sekitar 10 atau 15 menit saja. Dalam kesempatan ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yang Mulia. Ya, barangkali Bapak bisa pegang mic-nya Pak ya. Ya, udah. Baik. Apanya yang lucu? Nah, ada yang lucu sebenarnya ya. Tapi kita ingin ketawa saja karena senangnya, Pak. Iya. Karena kami lagi senang, jadi walaupun tidak ada yang lucu kami ketawa juga. Pertanyaan kami pertama adalah bagaimana kondisi kekinian peradilan di seluruh Indonesia sekarang ini menurut Bapak? Baik, Pak. Saya sebelum menjawab pertanyaan diajukan, saya sampaikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Yang kami muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung di Tanjung Karang. Pak Wakil ada Ibu Pak? Bu Wakil lagi mengajar di Diklat. Oh Ya, ada, ya, ada. tapi kebetulan lagi di Tugas ngajar. Ya, Wakil KPTA Provinsi Lampung yang kami hormati, para hakim tinggi agama, Pak Panitra, Sekretaris, staf pejabat fungsional struktural Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung yang kami hormati dan kami banggakan. Awal saya sampai tadi dibisiki di sana, Pak, nanti ada nyanyi sebentar. Rupanya Pak KPTA kita ini seniman. Ya, bisa mengubah lagunya up to date, bagus, dan bisa memberikan aransemennya. Iya, iya. Harus mengarang-arang aja. Iya lah. Entah ngarang entah gimana, pokoknya jadi bagus lah. Nah, ini tidak banyak yang begini, Pak. Saya jadi ingat sana tadi di ruangan beliau ada fotonya rekan saya, Pak Amran Swadi. Iya, iya. Pak Amran Swadi juga tukang karang lagu. Lagunya banyak dan kita dengar sudah berulang-ulang. Karena itu kita apresiasi Pak KPTA. Mudah-mudahan menyusul Pak Amran ke Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya. Saya waktunya memang sebentar, Pak, karena ada acara di KUI itu. Tapi saya sempatkan walau sebentar. Kayak tadi di pengadilan tinggi saya tidak bisa datang ke semua pengadilan. Kebetulan semua ketua pengadilannya ada di situ. Saya sudah ketemu. Di pengadilan tinggi agama saya bisa ketemu dengan semua warga peradilan melalui kemajuan IT kita, ya, melalui podcast kita. Saya apresiasi. Ini terkait dengan pertanyaan Bapak tadi. Ya. Nah, memang visi kita itu terbentuknya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Itu kita maknai sebagai peradilan modern yang berbasis IT. Banyak IT yang kita ciptakan ini. Antara lain di sini berbagai IT. Saya yakin aplikasi yang Bapak bangun sini sudah banyak. Ya. Belum lagi di tingkat pertama itu banyak juga. Nah, ini salah satu bentuk daripada peradilan modern atau peradilan agung yang ingin kita capai itu. Kalau ditanya sekarang bagaimana? Nah, saya sudah canangkan mulai ketika saya masuk itu. Ya sebetulnya untuk perkara perdata, agama, tun, itu kan sudah ada dengan adanya ICOT dulu 2018. Ya. Datangnya COVID-19 hanya mempercepat saja. Yang baru itu pidana. Ya. Yang selama ini belum ada, ketika datang COVID, Sekarang sudah ada. kita buat juga itu ada. Muncullah i-Berpadu itu. Nah, ini terus kita lakukan. Tidak ada lagi peradilan di dunia ini yang tidak menggunakan IT. Karena itu ini terus kita pacu. Terakhir dari sekian banyak peraturan yang kita keluarkan itu peraturan tentang kasasi dan PK secara IT. Ini udah lama sebetulnya, Pak. Keluarnya itu bukan baru kemarin, tapi tertunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena antara SIPP yang ada di tingkat banding dan tingkat pertama tidak match, tidak terkoneksi dengan sistem administrasi perkara atau SIAP yang ada di Mahkamah Agung. Ini yang kita benahin dulu. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Sudah. Nah, jadi keinginan kita untuk merubah pengadilan konvensional hard copy menuju soft copy ini akan terus berjalan.
Saya yakin dan pasti jika kita mempunyai keinginan sama, kemauan yang sama, itu bisa kita wujudkan. Bayangin, katakanlah dari pengadilan yang jauh, kalau mau mengirim bundel A dan bundel B, orang melakukan kasasi dan apa namanya dan PK dengan jarak yang begitu jauh, perlu biaya, waktu, keamanan, bisa hilang. Tapi dengan berjalannya kasasi PK secara elektronik, hanya tekan satu tombol saja, dia bisa masuk sampai ke Mahkamah Agung. Percepatan yang luar biasa. Di Mahkamah Agung pun begitu. Setelah dia masuk di Mahkamah Agung, semua dengan sistem dengan siapa. Tidak perlu lagi kawan-kawan kita yang dorong-dorong berkas pakai troli, tidak perlu lagi. Di dalamnya juga ada smart majelis, tapi yang sekarang sementara masih di Mahkamah Agung dulu. Karena dengan terkoneksinya SIPP dan SIAP, kita bisa melacak beban kerja para hakim. Dia pernah mengadili perkara itu di mana, sehingga dengan menggunakan AI, majelis itu bisa kita tunjuk. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi keinginan lain, keinginan pribadi dari yang menunjuk, dari ketuanya. Semua begitu kita klik keluar siapa majelisnya. Nah, ini tidak ada intervensi sama sekali. Di samping itu, sekarang juga masih kita bangun. Bukan hanya itu, kita ingin ketika suatu perkara itu nanti masuk di sistem kita, terdaftar dia di pengadilan tingkat pertama, katakanlah di pengadilan agama, terdaftar dia. Begitu dia masuk ke sistem dikasih nomor, semua putusan mengenai objek yang sama dimanapun putusan itu bisa muncul. Ini akan jadi bahan bagi hakim yang bersangkutan. Mau diapakan ini? Sehingga tidak akan terjadi di pengadilan A putusannya B, di pengadilan C putusannya lain, di pengadilan D lain lagi. Terjadilah beda-beda putusan yang ujung-ujungnya akan menyulitkan Mahkamah Agung untuk PK sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau early detection ini sudah jalan dengan baik, nanti ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas dan akan muncul konsistensi dalam membuat putusan. Sudah ada begitu aplikasinya juga di tingkat banding. Di tingkat banding nanti begitu juga. Ya. Di tingkat kasasi juga begitu juga. Di tingkat PK juga akan begitu dia. Jadi semua kita akan tahu mengenai objek yang sama itu pernah diputus di mana. Nah, rangkaian IT ini, Pak, ini kan bukan hanya sidangnya saja, bukan hanya administrasinya saja, tapi juga putusannya. Putusannya hanya cukup diklik saja dari Mahkamah Agung, dia sudah sampai ke pengadilan pengaju, sudah sampai kepada para pihak. Nah, ini percepatan. Ya. Gunanya itu percepatan untuk memberikan pelayanan yang prima, yang terbaik kepada para pencari keadilan dengan zero toleransi. Ya, bagaimana mau ada penyimpangan-penyimpangan? Orang ketemu orangnya juga enggak. Nah, kita hanya bekerja dengan IT saja. Ya. Nah, ini terus kita bangun. Sekarang ini sudah berjalan. Ya. Sudah berjalan. Harapan kita semua, jangan pernah berpikir untuk mundur lagi ke belakang. Pasti hambatan ada, Pak. Barang baru biasalah. Ini gimana, itu gimana, banyak gimananya. Banyak masalahnya. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Tapi kalau kita atasin bersama,
sama-sama kita mempunyai keinginan yang sama, kita pecahkan permasalahannya, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Pasti kita bisa. Bisa semua Pak ya. Pasti bisa. Dua letak kemungkinan kekeliruan bisa terjadi. Untuk membuat IT harus ada bisnis proses. Ya. Orang IT tidak bisa membuat bisnis proses. Ya. Orang yang membuat bisnis proses tidak bisa membuat IT. Ya. Jadi bisa kesalahan itu terjadi ketika menerjemahkan bisnis prosesnya, acaranya, peraturannya. Salah terjemahnya ketika dibuat peraturannya. Itu kesalahan daripada membuat bisnis proses. Contoh, ketika SIPP kita masih baru Pak, SPP kita itu kan sudah berulang kali itu dibetulin toh, Iya. ya kan? Ada banyak versinya. Iya. Dulu kan pertama sekali kan cuma satu putusan itu dibuat SIPP itu Pak, sehingga sudah jalan, loh rupanya kalau sidangnya ada putusan selah. Iya. Setelah dimasukkan putusan selah, tidak bisa lagi masukkan putusan akhir. Nah, ini kesalahan di bisnis proses. Ya benerin bisnis prosesnya, benerin IT-nya. Bisa juga kesalahan itu di IT-nya. Ketika IT ini menerjemahkan bisnis proses itu dia tidak paham. Lain yang dimaksud dalam bisnis proses, lain yang diterjemahkan dengan IT. Nah ini perlu praktek, perlu berkesinambungan. Dan semakin banyak yang bertanya gimana, kawan-kawan jangan kecil hati. Itu tandanya aplikasi yang kita buat itu diikuti. Kalau orang diem aja, nah itu kita bingung. Belum tentu itu benar. Tapi kalau banyak yang tanya, jangan lalu kecil hati, merasa salah semua. Enggak. Itu tandanya aplikasi yang kita buat dihargai orang. Ya dibenerin sama-sama. Nah, kalau kita semua begitu, jangan pernah berpikir ke belakang. Saya yakin peradilan modern yang berbasis IT itu bisa kita atasi, bisa kita capai. Tapi tujuannya itu apa? Bukan itu sebetulnya. Tujuannya itu adalah dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Iya. Jadi kalau dalam pelaksanaannya ini IT yang sudah kita bangun itu Pak menemui kendala di lapangan, jangan jadi merugikan pencari keadilan. Karena tujuan kita membuat IT itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan itu. Jangan karena malah merugikan. Malah contoh apa? Anda masuk ke kita mati listrik ini, tidak dilayani orang itu. Habislah waktu banding, waktu kasasinya habis. Itu kan jadi salah. Jangan begitu. Tujuan kita buat IT itu untuk melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Ya kalau mati carikan jalan supaya dia tetap bisa. Jangan dilewatkan waktu upaya hukumnya itu. Jadi dia tidak terugikan kan gitu Pak. Ada genset sekarang Pak. Kan itu kan satu upaya kita Pak, bikin genset, gitu ya. Ya kalau memang genset belum ada ya manual dulu catat. Iya. Yang penting jangan rugi pada pencari keadilan itu. Nah, ini perkembangan IT seperti ini semakin hari semakin canggih Pak. Nah kita ini kan perkara ya Pak ya. Kalau memang sudah jalan semua nanti ini, kita kan takut juga aplikasi-aplikasi yang kita bangun, yang kita buat itu dihacker Pak. Ada pula ini orang pandai tapi tidak untuk memperbaiki, untuk merusak dia. Ada. Nah di sini juga kita harus ada tim kita. Kita sudah kerjasama dengan BSSN Pak. Manakala itu terjadi, ada petugas IT kita yang paham yang tentang itu, kita bentuk untuk mengatasi itu segera. Kalau dia tidak bisa, dia kerjasama dengan BSSN supaya kerusakan itu, ya kalau memang terpaksa rusak, jangan rusak semua lah. Ada backup datanya Pak. Iya, ya begitu. Nah jadi kita harap
ini terus kita jalankan. Semakin baik IT yang kita punyai, semakin baik mindset kita, semakin kita mempunyai keinginan dan kemauan yang sama, saya yakin ini lambat, kalaupun ada halangan bisa kita atasi bersama. Nah, yang persoalan kita bersama, memang IT ini kadang-kadang mahal harganya, Pak. Ya. Ya, kadang-kadang Berbiaya mahal ya. iya, kadang-kadang dia ini kan sekian tahun sudah tidak match lagi. Ya. Produk sekian sudah tidak bisa lagi. Ya kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu. Ini sudah, kalau kita lihat, kalau dengan pertanyaan Bapak tadi, kita sekarang sudah jauh luar biasa kemajuan. Ya. Coba sekarang, kan dengan berbicara di podcast, Ya. semua pengadilan bisa dengar nih. Saya dengar. Kita tidak pernah bisa bayangkan dulu kalau Mahkamah Agung itu membuat surat, Pak, bertumpuk-tumpuk di meja untuk dikirim pakai pos ke pengadilan-pengadilan se-Indonesia ini, bayangin. Tapi sekarang enggak, cukup kita muat di web, sudah tahu semua kita, dan ini sudah biasa. Ya. Sudah biasa. Nah, ini yang harus terus kita jalankan sekarang. Memang setiap ke daerah perlu kita waspadai, Pak. Saya khawatir ini di pengadilan kita yang jauh-jauh, Pak, yang jauh-jauh dari ibu kota provinsi itu. Ya, kota besar. Iya, kota besar itu saya khawatir IT-nya ini yang saya khawatir. Tapi kalau sekarang rasanya tidak ada. Kalau di Lampung kayaknya tidak ada. Kalau sini kan mungkin tidak ada yang mulia. yang saya khawatir yang Ya, jauh-jauh. barangkali di daerah-daerah Ya. Jayapura di sana atau Ya, bagaimana. mana tahu. Ya. Tapi sekarang rasanya hampir semua kita bisa menggunakan IT dimanapun. Ya. Paling dia cobalah kalau kita lagi jalan mungkin tertunda sebentar, tidak ada sinyal, ada lagi, Ya, gitu, ada Pak. lagi berikutnya. Rata-rata di seluruh Indonesia ini begitu. Nah, jadi perubahan dari peradilan konvensional dengan hard copy ini pelan, kalaupun karena tidak bisa seketika, karena banyak yang harus kita benahi, tapi pasti cepat akan bisa kita atasi dengan menggunakan IT dengan sebaik-baiknya. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan keduanya adalah bagaimana gambaran Yang Mulia tentang peradilan Indonesia di masa depan, Ya, ke depannya. ya. Nah, yang di masa depan harapan kita kan sesuai dengan visi kita, Pak. Ya. Terbentuknya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Nah, yang kita inginkan itu ke depan itu IT kita ini sudah semakin baik, Lebih canggih lagi. lebih canggih lagi. Contoh, kita sekarang masih punya arsip, Pak. Ya. Gedung arsip seperti pertanyaan kawan di sana tadi kan, Ya. sudah besar gedung arsip, udah penuh. Ya. Nah, ya perkara 500-600 setahun apa pernah penuh. Setahun aja 500, 2 tahun 1000, ya kali-kalikan aja. Nah, ke depan harapan kita tidak begitu. Arsip itu IT. Dia disimpan secara IT. Bisa dibuka kapan saja, bisa dibuka di mana saja, tidak memerlukan tempat. Tapi pasti aman ya, Yang Mulia. Nah, itu yang harus kita atasi, Pak. yang pasti amannya itu. Jangan pula dicuri kawan. Nah, ini ke depan harapan kita seperti itu. Apakah ada yang sudah begitu? Ada. Ada ya. Ada. Nah, kita tantangan kita lagi ke depan, Pak. Di Singapura, Pak, dan di beberapa negara-negara maju ini, itu sudah ada peradilan perdagangan internasional. Kalau di Singapura, International Commercial Code, hakimnya dari Australia, kalau mungkin Bapak Ibu kenal, Alsop dulu,
ketua Chief Justice Federal Court Australia. Ya, di rekod Sekarang jadi hakim internasional di Singapura. di Singapura. Ada juga hakim internasionalnya dari mana? Amerika. Ada yang dari Eropa. Nah, ini jadi tantangan bagi kita. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha kita, Pak, sekarang kan sudah semakin maju. Bukan hanya pengusaha kita, pengusaha-pengusaha dari luar pun begitu, semakin maju di tempat kita. Contoh, mie Pak. Ya, super mie. Katakanlah super mie lah itu. Mie. Itu sampai ke Afrika Selatan, sampai ke Arab Saudi, banyak lagi perusahaan-perusahaan seperti itu. Begitu juga perusahaan yang ada di luar negeri yang ada di Indonesia ini. Masuk ke Indonesia. Nah, jika terjadi sengketa, kalau kita ingin itu diadili di tempat kita, bagaimana? Apakah yang bisa kita melindungi usaha kita yang ada di luar negeri itu? Atau orang luar negeri bisa melindungi usahanya yang ada di Indonesia itu? Nah, itu yang ditangani oleh Pengadilan International Commercial Court itu. Dia bisa sidang di tempat kita, misalkan ini Pak, nanti kalau sudah bisa ini, sidang di tempat kita, hakimnya dari berbagai negara, orang itu bisa memilih mau sistem hukum apa. Sepakatinya. Sepakat. Seperti arbitrasi. Tapi di peradilan, bukan di arbitrasi, sehingga tidak ada upaya hukum. Selesai begitu putus di peradilan, eksekusi. Syaratnya lagi, putusan pengadilan itu harus bisa dieksekusi. Artinya, putusan hakim pengadilan lain pun, pengadilan dari luar negeri pun bisa dieksekusi di Indonesia. Nah, ini yang masih memerlukan perjalanan ke depan. Yang pertama, kita masih perlu meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang itu. Sementara ini kita belum meratifikasi itu. Yang pertama. Yang kedua, putusan hakim di luar negeri harus bisa dilaksanakan Di Indonesia. Dieksekusi di Indonesia. Di Indonesia. Sementara sekarang belum bisa. Karena regulasi kita, Acaranya belum ada. regulasi kita menyatakan bahwa putusan hakim luar negeri itu hanya sebagai bukti permulaan di kita. Kalau tidak bisa dieksekusi, ya untuk apa? Nah, ini akan memberikan keyakinan, memberikan keinginan bagi para investor, baik investor yang di dalam untuk berinvestasi keluar maupun investor dari luar untuk berinvestasi ke dalam, karena dia merasa aman, merasa yakin untuk memberikan investasinya. Apabila terjadi masalah akan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini ke depan ini menjadi tantangan bersama bagi kita. Nah, bukan hanya dari segi sistem hukumnya, tetapi juga dari hakim-hakimnya. Sudah siapkah kita untuk menjadi hakim internasional, untuk bersidang di Jepang, di Eropa, di Amerika? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, karena itu saya berpesan kepada kawan-kawan kita semua, jangan pernah berhenti belajar. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Tidak bisa. Orang lain bisa bahasa Inggris, kenapa kita tidak bisa? Ya. Orang bisa paham hukum Eropa, kenapa kita tidak bisa? Toh sama saja. Matanya dua, kepalanya satu. Tidak ada itu yang kepala dua, kepalanya satu. Ya mungkin orang itu pandai, oke lah, dia sekali baca udah ngerti. Kita 10 kali. Ya. Kenapa tidak bisa? Nah, ini saya berharap betul kepada kawan-kawan kita semua. Sekarang itu hampir tiap bulan ada permintaan untuk workshop di Korea, workshop di Jepang, workshop di Amerika, workshop di Australia, pergi ke Eropa. Ini memerlukan orang-orang yang paham Fasih dan bahasa Inggris. mengerti betul bahasa Inggris itu.
Bukan hanya bahasa Inggrisnya aja. Hukumnya juga. Hukumnya juga harus mengerti dia. Nah, apalagi sekarang di peradilan agama itu kan ekonomi syariah kan sudah jadi bagian kita. Iya. Ekonomi syariah itu sudah merambah kemana-mana. Iya. Saya kemarin beberapa hari yang lalu sudah sempat mengirim dan sudah kembali yang ke Qatar, sudah kembali, yang ke Arab Saudi, sudah juga kembali. Apa sih, apa namanya, apa namanya kelebihannya Orang luar. jika kita sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu? Memang saya lihat hakim-hakim kita ini ketika misalkan ke yang ke Arab Saudi, Pak, Ibu, kita di sana di Universitas Ibnu Sa'ad itu, Iya. itu ruangan begini dibikin bundar begini, ada dosennya satu pakai bahasa Arab dia. Sementara yang datang ini bukan kita aja, entah dari mana-mana, ada dari Afrika lah, dari mana-mana lah. Nah, tentu kalau kita paham betul akan bahasa yang digunakan dan mengerti akan hukum yang digunakan, itu bukan hanya apa namanya, ilmu yang didapat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, Pak. Iya. Dia bisa sebarluaskan setelah selesai, setelah kembali ke tanah air, bisa disebarluaskan kepada kita semua. Iya. Karena apa, ekonomi syariah itu bisa terjadi di mana saja. Iya. Bukan hanya di negara Islam saja, di negara yang non Islam Inggris pun saja maju kan. ada. Iya. Nah, inilah. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Apakah itu belajar bahasanya dan apakah itu belajar substansinya. Karena itu berulang-ulang saya sampaikan, memang betul ternyata hadis Nabi itu, Pak. Tuntutlah ilmu itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jangan pernah berhenti. Lalu ada juga utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina. Itu bisa kita maknai walaupun jauhnya di mana ilmu itu. Di seluruh dunia. Kalau itu penting dan berguna, datang berguru kita. Apalagi sekarang sudah dengan IT. Banyak di antara kita yang minta izin ke saya untuk mengikuti pendidikan khusus, Pak, S2, S3 ke luar negeri, tapi IT, Pak. Dia kuliahnya dari Indonesia saja. Ya, jarak jauh. Jarak jauh dia, hanya ketika ujian atau keadaan tertentu saja dia datang. Datangnya pun tidak lama-lama, cuman seminggu udah kembali lagi. Nah, ini sarana lebih mudah untuk meningkatkan keilmuan kita, ya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Tapi yang lebih penting dari atas segalanya, orang ini boleh pintar, Pak. Orang ini boleh menguasai berbagai bidang ilmu. Cuman kalau integritasnya tidak ada, percuma, tidak ada gunanya itu. Karena itu nyanyi Bapak tadi bagus betul. Di sana Bapak bilang sudah ada lorong integritas tadi. Ya, kami sudah bikin lorong integritas dan profesional, Pak. Bagus itu untuk mengingatkan kita semua. Ya. Mudah-mudahan dengan banyak berikan peringatan itu, kita ini semakin baik, integritas kita semakin terjaga. Integritas ini kadang-kadang ini kayak iman ini, Pak. Ada naik turunnya. Kan itu perlu kita saling ingatkan. Ya, kalau lagi banyak duit, kadang-kadang ya bagus. Baru gajian bagus. Duit masih ada bagus. Tiba sudah tidak ada. Nah, kadang-kadang kan ada yang mereng-mereng dikit. Nah, ini perlu kita saling ingatkan, ya. Kita mengingatkan diri kita sendiri, kita juga mengingatkan kawan kita. Jangan marah. Nah, karena itulah di kita ini kita bangun siwasitu. Ya. Kalau ada kawan kita yang kita ingatkan dia tidak mau, malah marah-marah, laporin aja. Yang melapor itu kita lindungi daripada kita rusak selembaga. Iya. Satu yang berbuat, Pak, satu yang
jadi masalah. Semua kita nanggungkannya, lembaga ini. Nah, oleh karena itu kita saling jagalah. Kita harapkan kita menuntut ilmu, dapat ilmu, kita mumpuni, kita kredibel, lalu ilmu itu kita terapkan sebagaimana mestinya manakala kita bertugas. Apakah itu di administrasi, apakah itu di teknis. Sehingga hasilnya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi pelayanan administrasinya maupun pelayanan peradilannya, rasa keadilannya, dan konsistensi. Apa karena perlu konsistensi ini? Kalau kita konsistensi, kalau sudah putus di pengadilan tingkat pertama, orang malas mau banding, Pak. Dia udah tahu nanti kalau banding begitu juga itu putusannya itu. Itu apa banding ngabisin duit aja? Tidak ada gunanya banding. Tidak ada gunanya itu. Tapi kalau kita ganti-ganti, lah dia coba-coba lah, mana tahu dapat untung menang nanti dia. Begitu. Akibatnya perkara jadi banyak, kerjaan kita jadi banyak. Iya. Nah ini makanya integritas itu sangat penting. Karena itu saya sampaikan, semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, maka integritasnya akan semakin mulia. Amin. Nah, inilah harapan kita semua kepada Bapak dan Ibu, kepada diri saya dan kita semua. Kita saling mengingatkan, kita tingkatkan ilmu kita jaga integritas kita dengan baik, berikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, dan ini sebenarnya sudah sekaligus mencakup pertanyaan saya yang ketiga. Jadi pertanyaan ketiga saya pending karena sudah terjawab oleh apa yang beliau sampaikan tadi tentang peningkatan profesionalitas dan integritas. Itu harapan beliau, pesan penting beliau kepada kita semua. Demikian para pecinta podcast Pendidikan Agama Lampung. Alhamdulillah, meskipun podcast ini cuman singkat, tetapi berisi padat dan sangat bermanfaat. Barangkali masih ada pesan yang mau disampaikan, Yang Mulia, silakan. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, anak-anakku semua dimanapun berada. Saya terima kasih pada siang hari ini bisa bertemu dengan Anda semua, walaupun lewat udara seperti ini. Inilah tanda kemajuan teknologi kita. Mari kita bekerja bersama-sama, tingkatkan ilmu kita dan jaga integritas dengan baik. Selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Sekali lagi pada pencinta podcast PT Abdal Lampung, jangan bosan-bosannya mengikuti acara kami, dan kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk foto bersama didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Untuk sesi foto bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Selanjutnya bersiap-siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya Panitra dan Sekretaris beserta Panitra Muda, Kepala Bagian dan Kasubag Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Selanjutnya, seluruh panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Iya. Dibagi dua, ya. Enggak ada yang mau foto sama Pak KPTA kayaknya. Maunya Pak Kasubag. Ya, L, bersiap-siap seluruh pejabat fungsional dan staf. Silakan. Ya, pejabat fungsional dan staf Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. PPNPN. Tuh kan semuanya mau kan? Enggak ada. Ini kapal miring sebelah ini. Ayo. Tiga. Oke. Selanjutnya PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Baik, terima kasih. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami haturkan terima kasih. Dan kita tutup acara siang hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.